Namrud bin Kan'an adalah seorang raja dari negeri Babilona. Kerajaannya sudah berumur 400 tahun. Ia memimpin manusia dengan besi dan api. Ia termasuk dari 4 raja yang menguasai dunia pada saat itu. 2 di antara mereka seorang yang mukmin, yaitu Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan yang 2 lagi kafir, yaitu Bukhtunasar dan Marut. Tanah apakah ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kuburan orang-orang miskin, wahai tuanku. Orang-orang miskin menguburkan jasad mereka di tanah yang luas dan indah ini? Di mana Insinyur Kusi? Aku di sini sesuai yang engkau perintahkan, tuanku. Aku ingin engkau menghancurkan kuburan ini, dan aku ingin membangun di atasnya sebuah kebun yang luas untukku. Akan kujalankan perintahmu yang mulia, tapi apa yang harus kulakukan kepada jasad-jasad ini? Buanglah di mana saja. Ini adalah Azar, petinggi dukun. Apa yang bisa kubantu, tuanku? Kemarin aku telah mengunjungi tempat ibadah dan aku mendapati di dalamnya terdapat banyak patung-patung. Bagaimana mungkin di dalamnya tidak ada Tuhan patung yang menyerupaiku? Baiklah, tuanku, engkau akan dijadikan Tuhan yang paling kuat, besar, penuh hikmah dan kecerdikan. Aku akan melihatnya dalam kunjunganku berikutnya. Wahai tuanku, Wazir Binaurah meminta izin untuk masuk. Ya, masuklah segera. Aku melihat bintang di malam hari yang sangat mengerikan. Semua orang harus keluar dari sini. Apa yang kau lihat? Pada tahun ini akan lahir seorang laki-laki, dan ialah yang akan menghancurkan kerajaanmu. Akan dilahirkan? Berarti ia belum dilahirkan. Benar, ia masih berada dalam kandungan ibunya. Bagus kalau begitu. Ia masih ada di dalam genggamanku. Tuanku, apakah kau yakin mereka semua adalah wanita hamil? Kami sangat yakin, tuanku. Bagus, jagalah mereka di tempat yang aman sampai mereka melahirkan. Lalu apa yang kita lakukan setelah mereka melahirkan? Jika bayinya perempuan, maka ia akan dijadikan sebagai budak. Jika bayi itu laki-laki, maka bunuhlah saat itu juga. Mau kemana kau, Azar? Shh, pelankan suaramu. Aku akan pergi ke sebuah gunung agar istriku dapat bersembunyi. Aku takut Namrud tahu bahwa kamu sedang menyembunyikan istrimu yang sedang hamil, Azar. Ia akan percaya kepadaku karena aku adalah petinggi para dukun. Dan aku telah membuat patung besar yang menyerupainya, yang menjadikannya sebagai Tuhan. Tetapi ia tidak mengimaninya. Kau benar. Aku tidak tahu harus bagaimana jika ia melahirkan nanti. Biarkan anak itu di dalam gua sampai ia tumbuh dewasa. Pergilah dan bawakan ia makanan. Ia sedang membutuhkannya. istri Azar pun melahirkan anak laki-laki, yaitu Nabi kita Ibrahim, bapaknya para nabi. Dan ia tetap bersembunyi di dalam gua sampai besar karena takut akan kezoliman Namrud. Wahai saudaraku, apakah kau akan pergi menemui pelita hatiku Ibrahim? Ya, aku akan pergi ke sana. Kenapa kau terlihat sedih? Ia tidak pernah mendengarkanku sama sekali. Ia menentangku untuk beribadah kepada patung-patung. Tidak apa-apa, tapi jangan kau pungkiri adabnya. Sungguh aku belum pernah menemui manusia seperti dirinya. Kau berkata begitu karena kau adalah bibinya. Tidak, wahai Azar. Semua orang yang melihatnya pasti tahu akan kedudukan dan wibawanya. Seandainya ia mau mengikutiku untuk menyembah Tuhan patung-patung, tetapi ia malah memilih untuk mengamati bulan, matahari, dan aku sungguh tidak paham sama sekali. Apakah kau mengutus seseorang untuk mencariku, wahai tuanku? Betul, wahai Binaurah. Aku berkeringat dan aku tidak bisa tidur. Maafkan aku, wahai tuan. Tetapi aku bukanlah seorang tabib. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang membahayakanku. Aku sudah mengingatkanmu tentang seorang anak laki-laki yang dilahirkan akan mengakhiri kerajaanmu. Anak yang mana?
Aku telah membunuh semua anak-anak yang lahir pada tahun ini. Ya benar, kamu telah membunuh semua anak yang dilahirkan tahun ini, kecuali musuhmu. Kau penipu dan berbohong, wahai Binaurah. Terima kasih tuanku. Apakah kau mengizinkanku untuk pergi? Tunggu, beritahukan kepadaku tentang musuhku. Aku ingin tahu agar aku dapat bersiap-siap menghadapinya. Ia akan muncul di waktu yang telah ditentukan. Aku ingin waktu yang pasti kapan dan di mana. Hanya Tuhanlah yang maha mengetahuinya. Aku adalah Tuhan dan seorang manusia tidak bisa mengancam Tuhan. Apakah kamu paham? Raja Namrud semakin kejam. Ia tidak memberi makan kecuali orang yang bersujud kepadanya. Sementara kekasih Allah Ibrahim telah sampai ke dalam puncak pemikiran dan hikmah, maka Allah mewahyukan kepadanya kebenaran dan menyuruhnya untuk mengajak manusia kepada agama yang hanif. Wahai manusia, wahai hamba kebaikanku, aku telah memutuskan untuk memberi makan makanan ini untuk kalian. Maka bersyukurlah kalian dan bersujudlah kalian kepadaku. Aku belum mendapatkan makanan, wahai tuanku. Itu karena kau tidak sujud dengan benar. Kau berhak untuk mati. Hei engkau, kenapa kau tidak bersujud kepadaku? Apakah kau mempunyai Tuhan selainku? Nabi Ibrahim menjawab, "Aku mempunyai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan." Aku juga bisa menghidupkan lelaki ini. Ambillah makanan ini dan pergilah. Keagungan dan kebesaran sungguh milik engkau, tuanku. Sekarang aku akan mengeluarkan nyawa lelaki ini. Apa salahku, wahai tuan? Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang kejam. Apakah kau melihat bahwa aku juga bisa menghidupkan dan mematikan? Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah mampu menerbitkan matahari dari timur, maka coba kau terbitkanlah dari barat." Apa yang terjadi padamu, wahai tuanku? Kenapa kau tidak bisa berbicara? Tabib, mana tabib? ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين